Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Bahar, hari ini Ana sama Imam Besar, sama Habib Hanif, kita semua bersama jamaah-jamaah yang hadir ini mengucapkan buat ente semoga panjang umur, Allah kasih sehat walafiat, dan yang paling penting cepat bebas. Amin. Ya, supaya gerakan dakwah mulai meriah kembali seperti hari-hari yang lalu. Amin. Terima kasih. Amin. Habib Bahar, kita semua dari kota suci Makkah bersama seluruh jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji selalu mendoakan antum, begitu juga keluarga dan seluruh jamaah antum agar senantiasa dilimpahkan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maju terus, pantang mundur, antum adalah kebanggaan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kekuatan untuk antum. Amin. Keluar dari penjara lebih besar lagi. Amin. 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 Ya Rabbal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau duduk di majelis-majelis yang mulia ini, inilah sumber daripada segala kebaikan. Kita duduk di sini terdapat hal-hal apa bernilai sunnah, bernilai wajib. Pada pahala sunnah kita dapat, pahala wajib kita dapat. Sungguh indah majelis-majelis seperti ini. Taman daripada taman-taman surga di dunia bukanlah kursi presiden, bukanlah gedung DPR, bukanlah istana presiden, bukan mal-mal yang tinggi, bukan gedung-gedung pencakar langit, tetapi taman daripada taman-taman surganya Allah adalah majelis-majelis seperti ini. Kita duduk pada saat ini berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan para kiai. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man zahara aliman fa ka'annama zarani, man safa aliman fa ka'annama safahani, man jalasa aliman fa ka'annama jalasani, faman jalasani fi dunya ajlastuhu ma'a yaumil qiyamah. Berkata Rasul, siapa orang yang mendatangi ulama, mendatangi kiai, mendatangi ustaz, mendatangi habaib, mendatangi orang-orang soleh, sama seperti dia mendatangiku, kata Rasulullah. Siapa orang yang musafahah, mencium tangan ulama, mencium tangan ustaz, mencium tangan kiai, mencium tangan habaib, mencium tangan orang saleh, sama seperti dia mencium tanganku, kata Rasulullah. Dan siapa orang yang duduk berkumpul bersama ulama di majelis-majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis maulid, di majelis salawat, di pondok pesantren, di masjid-masjid, musola-musola, dimanapun duduk berkumpul bersama para ulama, maka akan aku dudukkan dia bersamaku, kata Rasulullah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang beruntung di akhirat bukanlah orang-orang yang hanya datang bawa pahala salat, yang hanya datang bawa pahala zakat, yang hanya datang bawa pahala ilmu, bukan, saudara-saudara. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang hidungnya dihalalkan oleh Allah untuk mencium wanginya jasad baginda Nabi besar Muhammad. Di akhirat kau tidak bisa berjumpa dengan Nabi, kau tidak bisa memeluk Nabi, kau tidak bisa memandang wajah Nabi, tidak bisa berkumpul di bawah liwaul hamdinya Nabi. Kalau di dunia kau jauh dari majelis-majelis Nabi, kalau di dunia kau jauh dari para pewaris Nabi. Kalau kau pengen tahu di akhirat nanti jarak apa kadar kedekatan kalian dengan Nabi, gampang. Itu menurut kadar kedekatan kalian di dunia dari majelis-majelis seperti ini. Kalau di dunia kau jauh dari majelis-majelis seperti ini, di akhirat kau pun akan jauh dari Nabi Muhammad. Kalau di dunia kau dekat dengan majelis-majelis seperti ini, di akhirat engkau pun akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada kita, sangat sayang kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau berziarah ke makamnya Rasul, beliau berkata, ya man lam yalbisal harir wa lam yanam 'ala al-firash al-wathir, ya man kharaja min ad-dunya wa lam yashba' badnahu walau bi khubsis sa'ir, ya man lam yanam tul al-layali min khafin naris sa'ir. Apa kata Siti Aisyah? Wahai seorang manusia yang tidak pernah berpakaian sutra, wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan cuma pemimpin Makkah, bukan cuma pemimpin Madinah, bukan pemimpin Syam, bukan pemimpin Indonesia. Beliau pemimpin seluruh dunia dan akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin seluruh makhluk dunia akhirat. Nabi Muhammad tetapi tidak pernah berpakaian sutra, bajunya tambel-tambel, saudara-saudara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk, tidurnya di atas batu, tidurnya di atas pelepah kurma, tidurnya di atas tikar yang kasar. Kenapa? Karena beliau tidak mau senang di atas susah rakyatnya, beliau tidak mau senang di atas susah umatnya, tidak mau beliau kenyang
di atas lapar rakyatnya. Coba kau lihat pemimpin-pemimpin sekarang, pejabat-pejabat sekarang, adakah yang mengikuti Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad tidak mau kenyang di saat rakyatnya susah, pejabat-pejabat sekarang kau lihat dari 100% hampir semuanya mereka semua kenyang di saat rakyatnya lapar, mereka semua senang di saat rakyatnya susah. Mereka dulu sebelum jadi, kau mau tahu pemimpin sekarang, pejabat sekarang beda dengan pejabat-pejabat dulu. Kalau pejabat dulu mereka butuh sama ulama, mereka butuh sama habaib, mereka butuh sama kiai. Pemimpin sekarang, pejabat sekarang butuh sama ulama kalau ada maunya. Kalau mau kampanye butuh sama umat, butuh sama majelis, butuh sama kiai, sama habaib. Kalau lagi mau kampanye baru dia butuh, berjanji mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat, membahagiakan rakyat. Tetapi setelah mereka jadi, rakyat yang susah tambah susah, yang kaya tambah kaya. Yang susah bukan orang apa, yang kaya bukan rakyat Indonesia, yang makmur bukan rakyat Indonesia, yang sejahtera bukan rakyat Indonesia, yang bahagia bukan rakyat Indonesia, yang kaya Cina, yang kaya orang-orang barat, yang kaya yang punya perusahaan dari luar asing, sehingga kita rakyat Indonesia menjadi budak di tanah kita sendiri, saudara-saudara. Coba kita lihat saudara-saudara sekalian dimuliakan oleh Allah. Makanya Al-Imam Ghazali mengatakan, sekarang habaib sekarang, kiai sekarang, ustadz sekarang, kalau kau mau lihat, ustadz sekarang, kiai sekarang, habaib sekarang, mereka takut menyinggung pemerintah. Mereka takut. Mereka kenapa? Beda dengan Habib-Habib dulu. Zamannya Habib Salim Jindan, zamannya Habib Ali Kuitang, pejabat yang datang ke mereka. Zaman-zaman dahulu Habib Ali Kuitang takut kepada mereka. Tetapi sekarang, habaib sekarang, kiai sekarang, ustadz sekarang, 1000 habaib sekarang, 1000 kiai sekarang, 1000 ustadz sekarang, 1 pejabat berani kepada mereka. Kalau dulu 1000 pejabat, 1000 pemerintah takut kepada 1 habib, 1 kiai dan 1 ustadz. Saudara-saudara, Al-Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata Imam Ghazali? Hei kalian, janganlah kalian menerima sesuatu apapun yang datangnya dari pejabat yang zalim. Jangan kau terima, kata Imam Ghazali, walaupun kau tahu itu sesuatu yang halal. Kenapa? Kalau kau terima, akan tertanam dalam hatimu rasa simpati kepada mereka, sehingga kezalimannya kalian biarkan, kemungkarannya kalian biarkan, kemaksiatannya kalian biarkan terjadi di zaman sekarang. Ketika ditanya kiai, kenapa tidak mau nyinggung pemerintah yang korupsi? Habib, kenapa tidak mau nyinggung pemerintah yang korupsi? Kenapa kau tidak mau nasihati mereka, negara mereka? Oh, saya tidak enak kemarin habis dikasih mobil, saya tidak enak kemarin habis dikasih amplop, saya tidak enak kemarin habis dikasih ini, habis dikasih ini, habis dikasih ini. Memang betul apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, saudara-saudara. Sekarang kau mau lihat NU sekarang, kalau NU menang, NU-nya yang menang, bukan Islamnya yang menang. Muhammadiyah sekarang, kalau Muhammadiyah menang, Muhammadiyahnya yang menang, bukan Islam yang menang. Partai-partai Islam bohong, cuma bawa nama Islam, tetapi bukan Islam yang dimenangkan, saudara-saudara. Kalau PKB menang, PKB-nya yang menang. Kalau PAN menang, PAN-nya yang menang. Kalau PKS menang, PKS yang menang, bukan Islamnya yang menang. Islamnya tetap anjlok, saudara-saudara. Islamnya tetap di bawah, yang mereka makmurkan urusan politiknya, urusan perutnya, urusan kursinya. Makanya kau jangan heran kenapa kok Jakarta yang mayoritas muslim, Jakarta ribuan habaib, ribuan kiai, ribuan asatid, ribuan pondok pesantren, langit-langit yang apa? Langit Jakarta di bawah langit Jakarta, ribuan bendera majelis taklim para habaib, para kiai dan para ustaz. Siapa umaroknya? Siapa gubernurnya? Coba kau lihat. Kenapa? Apa yang salah dari kalian? Padahal Jakarta, kalau di tempat saya Manado, Sulawesi Utara, wajar kalau di sana gubernurnya Kristen. Kenapa? Mayoritas Kristen. Di sini Jakarta tempat kelahiran para habaib, para kiai, para ustaz. Tetapi kenapa jadi gubernur? Karena kalian sebagai umat, kita sebagai umat bisa menjual suara kita demi kepentingan perut, saudara-saudara. Kita lihat zaman sekarang, memang betul apa yang dikatakan oleh Rasul, idza azamat ummati dunya nusiat minha haibatul Islam. Kalau umatku lebih mengagungkan dunia, lebih mengutamakan dunia, lebih mengagungkan harta, lebih mengutamakan perut, lebih mengagungkan kursi, lebih mengutamakan jabatan, akhirat dibelakangi, Al-Quran dibelakangi, sunnah dibelakangi, apa ajaran-ajaran Islam dibelakangi, Rasul dibelakangi, mendahulukan urusan perut, mendahulukan perkara-perkara jabatan, tahta dan kekuasaan. Apa kata Rasulullah? Allah cabut kehebatan Islam. Saudara-saudara, Ahlul Badar 313 bisa menang melawan ribuan orang kafir, bisa menang melawan ribuan orang kafir. Yang memenangkan bukan pedangnya, saudara-saudara, yang memenangkan bukan panahnya. Kenapa mereka bisa menang? Karena mereka punya hubungan yang selalu bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bisa menang? Karena subuh masjidnya penuh. Kenapa? Kita lihat sekarang, orang-orang zaman sekarang seakan-akan sholat itu cuma 1 tahun, cuma 3, Idul Fitri, Idul Adha, dan setiap hari Jumat cuma itu masjid penuh. Di lain daripada itu subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya itu masjid kosong, saudara-saudara. Bagaimana mungkin kau mau menang?
walaupun jumlahmu banyak, tetapi kau tidak punya hubungan dengan Allah, kau lebih mementingkan urusan dunia. Apalagi bapak-bapak zaman sekarang. Kita lihat bapak-bapak zaman sekarang sibuk cari harta untuk memberi makan jasmani anak-anaknya, sibuk cari uang. Yang apalagi sekarang musim batu. Sekarang musim batu di Indonesia. Di mana-mana sibuk batu. Habibnya gosok batu, ustadznya gosok batu, kiainya gosok batu. Ditanya Habib di mana, kiai di mana, ustadz di mana, lagi gosok batu. Saudara-saudara, kasihan diperbudak oleh batu. Apa yang berdagang dengan urusan dagangnya, sehingga mereka lalai, sehingga mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Diperbudak dengan urusan-urusan seperti ini, saudara-saudara. Bapak-bapak zaman sekarang sibuk cari harta untuk memberi makan jasmani anak-anaknya, tetapi mereka lupa memberi makan ruhani anak-anaknya, lupa ngasih makan jiwa anak-anaknya, lupa ngasih makan hati anak-anaknya. Apakah kau pikir kewajibanmu hanya memberi makan jasmani saja? Hati anak-anakmu, jiwa anak-anakmu, 3 hari tidak kena ilmu, jiwa anak-anakmu mati, hati anak-anakmu mati. Maka tanyakan kepada dirimu, wahai bapak-bapak, telah berapa tahun kau matikan hati dan jiwa anak-anakmu? Ibu-ibu zaman sekarang sibuk dengan dandannya, sibuk dengan make upnya. Mereka tahu di mana letak kasur, di mana letak lemarinya, di mana letak dapurnya, di mana letak kamar mandinya. Tapi mereka tidak tahu di mana letak anak perempuannya ketika malam. Mereka biarkan anak-anak perempuannya, apalagi Valentine kemarin. Berapa banyak putra-putri Islam, bukan putra-putri Kristen, bukan putra-putri Buddha. Sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Malah tadi, umat Muhammad yang di sana, umat Muhammad yang paling banyak masuk penjara, umat Muhammad. Saya waktu ditahan kemarin 3 bulan lebih, itu yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad, umat Islam. Yang narkoba, yang mencuri, yang zina, yang cabuli anaknya paling banyak. Makanya sering saya bilang, kewajiban ulama sekarang, kiai sekarang, habib sekarang, ustadz sekarang, bukan mengislamkan orang Kristen, bukan mengislamkan orang Buddha, tetapi mengislamkan anak-anak Islam kita, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian dimuliakan oleh Allah, didiklah anak-anak kalian dengan didikan Nabi Muhammad. Didiklah anak-anak kalian dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Qala Rasul, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku, sehingga sebaik-baik pendidikanku, sebaik-baik akhlakku, sebaik-baik budi pekertianlah budi pekertiku. Didiklah anak-anak kalian dengan didikan Nabi Muhammad. Hidupkan Nabi Muhammad di rumah tangga kalian. Hidupkan Nabi Muhammad di kampung kalian, di desa kalian, di kota kalian, di daerah kalian, agar mendapatkan barokah dari Allah. Barokah di sini bukan harta yang banyak, barokah di sini bukan umur yang panjang, bukan kekayaan, bukan anak yang cantik yang cakep, bukan. Barokah di sini al barakah tuzidukum fi ta'ah. Barokah bertambahnya ketaatan kalian kepada Allah. Semoga dengan duduknya kita di majlis ini menambahkan ketaatan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, cintaan kita kepada Allah, dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengikuti jejak para as-salafun as-salih, jejak Imam Haddad, Habib Abdullah bin Bakar Ridrus, Wali Umar bin Rahmanullah Tas, Al-Imam Habib Ali Muhammad Al-Habsyi, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abil Hasan Al-Syadzili, para masyayikh, para aulia. Semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, amin, usna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim wa ma'afati minal fitani. Kepada jamaah, jangan pulang dulu sebelum dibacakan doa tahlil dan sebelum dibacakan tahlil. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.